You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see. Saya akan membaca visi dan misi. Visi dan misi calon kepala desa nomor urut 1, calon kepala desa Anggarasa. Visi: terwujudnya desa Anggarasa yang aman, jujur dan sejahtera. Misi: 1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang terbuka dalam kurung transparan. Terbuka artinya ini sama. 2. Menjamin rasa aman dalam suasana kehidupan bermasyarakat. Maksud sini, Kamtibmas itu kita akan galakkan di desa supaya setiap ada permasalahan itu bisa kita atasi dengan arahan dari Bapak Kapolsek, Bapak Polmas, dan dukungan dari Bapak Babinsa dan para tokoh masyarakat dan masyarakat semuanya. Itu maksud saya. Karena di dalam keamanan desa Kamtibmas ini perlu kita ciptakan rasa aman. Dengan kita wujudkan, kita buat pos kamling dulu sebagai tempat wadah. Kalau tidak ada tempat kita berkumpul, tempat duduk, kita buat yang nyaman, yang enak, mungkin masyarakat itu tidak mau akan keluar, melaksanakan jaga turun malam. Nanti kalau saya terpilih, saya akan buat semua pos ronda. Itu kita buat semua. Bukan untuk menjaga pencuri saja, bukan. Itu untuk menjaga orang keluar masuk. Untuk mengecek orang keluar masuk di desa kita. Begitu juga di setiap kekadusan. Itu masalah Kamtibmas. Ketiga, mengembangkan perekonomian dengan baik. Ulangi, mengembangkan perekonomian desa baik di bidang agama, pendidikan, kesehatan, irigasi pertanian, perkebunan, nelayan, infrastruktur, bantuan rumah kumuh, usaha kecil dan menengah dalam kurung UMKM, dan bidang sosial lainnya. Maksudnya di sini, segala pembangunan yang akan kita laksanakan di desa, kita harus bermusyawarah semua. Semua unsur masyarakat kita akan musyawarahkan, baik itu pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita harus musyawarahkan semua supaya jangan ada ketidakselasian di antara kita dalam kita membangun desa. Ini siapa lagi yang membangun desa kita kalau bukan kita semua? Bukan kepala desa saja yang bangun desa ini. Semua masyarakat ini harus kita libatkan. Tolong didengar baik-baik. Semua pembangunan di desa ini, masyarakat desa Anggarasa kita akan libatkan semua. Bukan hanya kepala desa, pemerintahan desa saja atau kadus, tidak. Termasuk masyarakat ini. Tolong didengarkan dengan baik. Itu masalah pembangunan. Masalah keagamaan. Keagamaan kita harus dukung. Semua tempat-tempat anak-anak kita mengaji, itu kita dukung semua. Dengan cara nanti kita akan bantu guru ngajinya itu dengan mungkin bulanan lah, mana-mana berapa per bulan itu, supaya dia lebih giat mengajar anak-anak kita mengaji. Karena anak-anak kita masih kecil, kalau tidak mengerti agama, tidak bisa membaca Al-Quran, itu kurang pas nanti kalau sudah besar.
Karena nanti kalau sudah masuk SMA atau sekolah tingkat menengah, harus dia bisa membaca Al-Quran. Bidang pertanian, nanti kita akan usahakan bidang pertanian masalah irigasi. Itu nanti kita remuk bersama, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Bidang sosial kemasyarakatan ini banyak sekali. Nanti kita akan runding bersama, kita kumpul bersama, supaya semua apa yang kita akan bahas, kita akan musyawarahkan. Tidak ada kata yang tidak bisa kita kerjakan. Semuanya nanti akan kita laksanakan dengan baik. Ini menanti saya yang baik sekali ini. Masalah rumah kumuh itu tetap kita akan laksanakan di setiap kekadusan, setiap tahun. Tetap kita bantu masyarakat yang betul-betul yang belum punya rumah. Misalnya satu rumah ada 2 kepala keluarga, itu nanti kita akan bantu. Ini masalah rumah kumuh. Dibilang nelayan, nanti kita usahakan ya, kita bantu nanti mungkin bagaimana cara mereka itu bisa mendapatkan jaring atau promotor, kita bantu nanti untuk pengurusan yang lebih tinggi. 4. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dan pemberdayaan perempuan. Keempat, meningkatkan potensi sumber daya pemudaan dan perempuan. Betul itu. Pemuda ini harus dibudidayakan. Yo, maksud saya diberdayakan. Kita harus berdayakan pemuda ini. Pemuda ini kita berdayakan dia. Setiap kegiatan pembangunan harus kita undang mereka. Karena mereka ini orang-orang cerdas, orang-orang pemikiran yang bagus. Perlu kita libatkan di dalam kegiatan pembangunan. Kelima, melanjutkan program kepala desa sebelumnya. Kita akan bekerja sama dengan anggota DPRD yang ada di tempat kita ini, di Anggarasa, tetapi pihak-pihak terkait lainnya. Kita perlu kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kenapa? Membangun desa itu tidak cukup dengan data yang ada di desa. Anggota DPRD provinsi, pusat, itu perlu kita minta nanti. Makanya kita harus bisa kerjasama dengan beliau-beliau itu. Ada program unggulan yang perlu saya sampaikan, supaya kita dengar semua, sama-sama mendengarnya. Apabila Bapak Ibu semua bisa menerima ya baguslah. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Nanti kalau malam kalau mau tidur diingat-ingat, oh ya ini bagus, ini tidak, ya silakan aja dipikir masing-masing. Program unggulan 1, pengadaan ambulan desa. Kita harus nanti mengadakan ambulan desa, karena desa kita ini belum punya ambulan. Ya mungkin nanti saya jadi kepala desa, ambulan itu pasti ada. Kita akan buat nanti, kita akan beli ambulan itu. Yang kedua, pengadaan lapangan desa. Lapangan desa ini juga program pemerintah daerah. Kita juga di desa nanti akan membuat lapangan desa. Yang penting nanti kita semua bisa mufakat, bisa satu paham, satu pendapat. Kenapa? Kita punya lahan pecatu desa. Ada itu pecatu. Lebih baik kita buat lapangan, semua kita akan menikmati. Mungkin bisa anak-anak kita main bola, ada keramaian di situ, ada pendapat untuk desa. Ya itu untuk lapangan. Yang ketiga, pengadaan tempat penampungan sampah. Ya perlu juga penampungan sampah ini. Sementara di setiap kekadusan harus ada. Keempat, penataan dan relokasi pasar desa. Kita di sini setiap desa itu ada pasar mingguan. Nanti perlu kita tindak lanjuti, kita pikirkan di mana tempat yang baik supaya jangan mengganggu lalu lintas di jalan. 5, mengadakan sertifikat gratis melalui program nasional PRONA. Nanti kita akan buat, kita akan usul masalah sertifikat gratis PRONA di pemerintah daerah itu. Tetap ada jatah kita setiap desa.
Nanti kita akan usul ke pemerintah daerah itu. 2 menit lagi Pak. Ya, memberikan kartu santunan kepada anak yatim. Nanti saya akan membuatkan kartu santunan untuk anak yatim setiap tahun. Anak yatim, orang tua jompo, janda tua, dan santunan kematian. Yang ketujuh, mengupayakan kartu Indonesia Sehat KIS bagi masyarakat yang layak menerima. Ya, nanti kita usahakan itu. Yang terakhir ini amat semeton Jerry, mari dukung saya. Ingat nomor 1 untuk semua. Nomor 1, ingat. Nomor si tentu mikiran ite pada selaku. Jangan tergiur dengan janji-janji manis, tapi nyatanya pahit. Nomor 1, memberikan bukti bukan janji. Nomor 1, nomor keberuntungan pada seleput. Muda milih kita angka rasa aman. Ingat, coblos nomor 1 pasti menang. Yang terakhir, ini kartu, ini bentuk kartu sehat. Saya akan buatkan masyarakat kartu sehat, baik anak yatim piatu, orang tua jompo, janda tua, dan lain-lain. Nanti saya akan buatkan yang begini, kartu dari desa, supaya jelas siapa yang dapat, siapa yang tidak. Itu maksud saya. Nanti saya akan buatkan ini. Waktu sudah habis Pak. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana misi saya melakukan pengoptimalan menata kelola pemerintahan desa yang dimaksud itu. Seperti yang kita lihat, saya yakin tidak semua ibu bapak saudara kita yang akan mengerti bagaimana cara kita buat BPJS, bagaimana cara kita buat KTP. Saya minta nanti siapapun itu terpilih, tolong diprioritaskan. Karena apa? Kita ini pelayan masyarakat, betul tidak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengoptimalkan peran dan partisipasi tokoh masyarakat, agama, dan pemuda dalam pemerataan bangunan. Yang termaksud di sini musrembang. Ya, kita mengadakan rapat paling tidak ya dari tokoh agama, masyarakat, tokoh pemuda, berbeda-beda, betul? Karena mereka juga dalam arti mempunyai potensi pemikiran. Saya yakin mereka itu bisa. Ketiga, meningkatkan ketertiban keamanan serta penghormatan terhadap supremasi hukum yang dimana sudah dipaparkan sama beliau tadi Pak Kapolsek. Terima kasih Bapak. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang dimaksud meningkatkan kapasitas pendidikan, satu contoh, banyak yang kita lihat bapak ibunya terkadang merantau ke Malaysia. Ada anaknya yang kecil tidak ada, kadang-kadang dia diem ngasuh sama orang tua atau neneknya. Sejahtera, aman, dan adil. Insya Allah masyarakat desa Anggaraksa sesuai dengan program pemerintah yang diterima oleh desa akan menjadi masyarakat yang sejahtera, aman, dan adil. E-nya Bapak Ibu, emansipasi atau memberikan bantuan kepada yang betul-betul akan menerima bantuan tersebut. Artinya tidak pandang bulu, tidak memihak itu dan ini. Dengan kata lain, tidak tebang pilih siapa itu keluarga, siapa itu kerabat, siapa itu sahabat. Intinya diperlakukan sama. Ya. M-nya Bapak, melayani dan mengayomi. Insya Allah apabila terpilih menjadi kepala desa akan melayani dengan sepuas hati dan sesungguhnya. Apabila masyarakat tersebut mementingkan atau meminta suatu penduduk, khususnya tidak terlepas daripada desa atau pemerintah desa Anggaraksa,
Yang ke-nya edukatif mendidik. Sekali lagi saya mohon maaf, edukatif atau mendidik ini secara kebetulan saya dari mantan guru, pensiunan guru Bapak Ibu Saudara sekalian, pensiunan guru agama. Jadi saya cantumkan di sini edukatif adalah mendidik, baik mendidik anak ataupun saya akan melanjutkan dengan bimbingan kepada masing-masing masyarakat kita yang membutuhkan sesuai kepentingannya sendiri. Yang T-nya transparan. Tadi sudah beberapa bapak calon kita mungkin ada sama pandangan-pandangan dalam visi ini. Jadi saya mohon maaf, ada transparan dan terbuka. Insya Allah dalam tata kelola masyarakat, dalam tata kelola dana desa, insya Allah kita bersama-sama terbuka mana yang harus dibuka dan mana yang harus ditutupi. Visi mewujudkan desa Anggaraksa yang aman, damai, religius, dan masyarakat yang dinamis menuju desa mandiri. Misi mewujudkan pemerintahan yang adil dan pro rakyat, menciptakan pemerintah desa yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha kecil dan menengah, meningkatkan kesejahteraan bagi guru ngaji dan merbot melalui pemberdayaan dan pemberian honor, mengaktifkan fungsi lembaga-lembaga pemerintah yang ada di desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Teknis pencapaian visi dan misi bidang pemerintahan, memberikan pelayanan yang lebih mudah dan lebih cepat kepada masyarakat, meningkatkan SDM aparatur desa, mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik, membuat sertifikasi tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Bidang pembangunan, meningkatkan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum, meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, membangun kandang kolektif bagi peternak, memelihara sarana dan prasarana pendidikan. Bidang ekonomi dan keamanan, memelihara sarana dan prasarana keamanan, membentuk dan memberdayakan Badan Keamanan Desa, itu BKD.